Salam semuanya, sebelum kita memulai hari ini, marilah kita berdoa dan membaca firman Tuhan. Bapa kami yang ada dalam kerajaan sorga, dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur Tuhan oleh karena perlindungan-Mu sepanjang malam hingga pagi hari ini. Kami bisa bangun dengan tubuh yang sehat dan diberkati Tuhan. Pada hari ini kami mau mendengar firman-Mu ya Tuhan, jamah hati kami dan berikan kami pengertian untuk dapat memahami firman-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, amin. Jadi firman Tuhan yang kita ambil pada hari ini itu Yesaya 43 ayat 16 sampai 21 yang berbunyi, beginilah firman Tuhan yang telah membuat jalan melalui laut dan melalui air yang hebat, yang telah menyuruh kereta dan kuda keluar untuk berperang, juga tentara dan orang gagah. Mereka terbaring tidak dapat bangkit, sudah mati, sudah padam sebagai sumbu. Firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Binatang hutan akan memuliakan aku, serigala dan burung unta. Sebab aku telah membuat air memancar di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara untuk memberi minum umat pilihanku. Umat yang telah kubentuk bagiku akan memberitakan kemasyhuranku. Amin. Masa lalu adalah sejarah, masa sekarang adalah realita, dan masa depan adalah harapan. Tiga masa ini bagai perjalanan dari satu titik ke titik yang lain dengan kata manusia hidup pada tiga masa. Setiap manusia dia pernah mengalami kehidupan masa lalu. Setiap manusia dia pernah mengalami kehidupan masa kini dan ia merencanakan kehidupan pada masa depan. Bagaimanakah masa lalu saudara dan saya? Bagaimanakah masa sekarang saya dan saudara? Bagaimanakah masa yang akan datang saya dan saudara? Tentu pertanyaan ini bisa dijawab singkat dan bisa dijawab panjang, tapi yang jelas dan yang terpenting bagi kita adalah bagaimana kita dapat memahami kehidupan yang telah terjadi, sedang terjadi, dan yang akan terjadi. Seperti itulah yang diinginkan Allah dalam kehidupan umatnya, yakni Allah mengendaki manusia atau umatnya agar tidak hidup dalam masa lalu yang sungguh menyakitkan, sungguh kelam, sehingga hal itu mengganggu kehidupan sekarang. Padahal bila hidup pada masa lalu dapat dimaknai secara iman percaya, maka hal itu dapat juga disyukuri seperti yang terdapat pada ayat 16 sampai 17. Beginilah firman Tuhan yang telah membuat jalan melalui laut dan melalui air yang hebat, yang telah menyuruh kereta dan kuda keluar untuk berperang, juga tentara dan orang gagal. Mereka terbaring tidak dapat bangkit, sudah mati, sudah padam sebagai sumbu. Mensyukuri atas campur tangan Allah menyelamatkan umatnya, itulah yang amat penting, namun jangan mengingat-ingat hal yang dahulu. Seperti ayat 18a. Maksudnya jangan mengingat masa-masa yang sulit, yang membuat sangat berat, dan tidak sanggup dipikul sehingga berakibat buruk pada masa sekarang dan juga pada masa yang akan datang. Mensyukuri kepada Allah sebagai orang percaya untuk menerima rencana Allah yang lebih besar sebagaimana terdapat pada ayat 19 sampai 21 yang berbunyi, aku hendak membuat sesuatu yang baru yang sekarang sudah tumbuh, belumkah kamu mengetahuinya? Nas ini sedang berbicara tentang betapa besar kasih Allah akan umatnya yang berada di pembuangan Babel. Nabi Yesaya bernubuat kepada bangsa Allah bahwa Tuhan akan menyelamatkan mereka dari pergolakan politik karena Tuhan berkuasa atas kehidupan umatnya. Kemudian Tuhan hendak memberi penghiburan kepada umatnya yang sedang mengalami pergumulan atau putus asa agar mereka memiliki pengharapan yang hidup. Apa yang hendak dikatakan oleh Nas ini di hari ini? Yang pertama, kuasa dan kasih Allah tidak pernah berubah. Kita hidup di era modern, globalisasi yang canggih, di mana dalam era ini banyak situasi atau kondisi yang membuat kita hidup bergelimangan dengan dosa, hidup tak berdaya, bahkan hidup sudah tidak berpengharapan lagi kepada Tuhan. Di tengah kondisi yang seperti ini, firman Tuhan menyapa kita seperti Nabi Yesaya menyampaikan pesan dalam nas ini. Demikian kepada kita juga agar tetap mempercayai kuasa dan kasih Allah yang bekerja kepada kita setiap saat. Yang kedua, move on, move forward. Hidup yang move forward adalah hidup yang mampu meninggalkan masa lalu dan berani menerima kehidupan yang baru atau situasi yang baru dalam hidup kita. Sebagaimana Rasul Paulus mengatakan pada Galatia 2 ayat 20. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Sikap Rasul Paulus ini dapat kita contoh. Dia sudah menyerahkan hidupnya kepada Allah secara total, sehingga dia tidak khawatir, gentar, atau takut menghadapi rintangan-tantangan yang berat, bahkan nyawanya sendiri. Bagaimana saya dan saudara-saudara menghidupi dua poin di atas yang amat berharga itu? Mari kita untuk tetap menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Amin.
Sekian firman Tuhan kita pada hari ini. Semoga kita diberkati. Lalu untuk mengakhiri firman Tuhan ini, mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang di sorga, yang kami sembah dan muliakan, kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu atas berkat pernyataanmu. Pembacaan firman-Mu dapat berjalan baik dan lancar. Semoga firman-Mu ini menjadi pedoman hidup kami dan kekuatan kami di setiap hari ya Tuhan. Berkati kami selalu ya Tuhan dalam sekolah, agar kami bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi dari hari ini atau kemarin ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin.